Perkenalkan, saya Josephine Dwi Rasatir Hariningrum dengan NPM 23201030085 dari Rombel K1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan PT Carun Pokpan Indonesia yang merupakan PJBL dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Sebelum memulai presentasinya, saya akan membacakan overview dari presentasi saya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian kinerja dan fundamental, yang ketiga struktur modal, yang keempat kebijakan dividen, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. PT Carun Pokpan Indonesia Tbk adalah produsen pakan ternak, day-old chicks, dan olahan ayam atau nugget terbesar di Indonesia, dengan pabrik yang berlokasi di Jakarta, Balaraja, Semarang, Bandar Lampung, Medan, dan Makassar. Adapun visi dari perusahaan ini yaitu menyediakan pangan bagi dunia yang berkembang, dan misinya yaitu memastikan produknya memiliki kualitas yang tinggi dan berinovasi, memberikan produk berkualitas yang dicintai oleh konsumen. Selanjutnya ada struktur kepemilikan, di mana PT Carun Pokpan Indonesia Tbk memegang 55,53% saham perseroan. Selanjutnya ada UBS AG Singapore memegang 5,95% dan masyarakat memegang 44,47% saham. Selanjutnya ada kinerja operasional berbasis aset operasi. Yang pertama ada Net Operating Working Capital atau yang biasa disebut NOWC pada tahun 2022 adalah sebesar 15,7 triliun dan pada tahun 2023 sebesar 15,9 triliun. Selanjutnya ada Total Operating Capital atau TOC pada tahun 2022 adalah sebesar 33,3 triliun dan pada tahun 2023 sebesar 32,8 triliun. Selanjutnya ada Net Operating Profit After Tax atau NOPAT pada tahun 2022 sebesar 2,2 triliun dan pada tahun 2023 sebesar 2,8 triliun. Selanjutnya ada kinerja manajemen dalam konteks added value. Yang pertama ada Market Value Added mengalami penurunan dari 66,3 triliun menjadi 55,3 triliun. Yang selanjutnya ada EVA atau Economic Value Added yang juga mengalami penurunan dari 2,9 triliun menjadi 2,2 triliun. Selanjutnya ada karakteristik fundamental perusahaan. Yang pertama ada profitabilitas, di mana terjadi penurunan pada beberapa indikator seperti BEP dari 10,51% menjadi 9,14%. Yang kedua ada ROI dari 7,78% menjadi 5,73%. Dan selanjutnya ada ROE dari 11,38% menjadi 8,68%. Yang kedua ada manajemen aset, di mana inventory turnover dari 5,81 menjadi 5,83. Selanjutnya ada receivable turnover dari 35,5 menjadi 37,7. Selanjutnya ada fixed asset turnover dari 3,35 menjadi 3,48. Yang ketiga ada likuiditas, di mana penurunan current ratio dan quick ratio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek sedikit melemah. Sedangkan cash ratio yang sedikit meningkat menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek hanya dengan kas dan setara kas. Selanjutnya ada nilai pasar, di mana nilai pasar ini menunjukkan bahwa saham perusahaan dinilai relatif lebih murah terhadap nilai bukunya. Ke bagian selanjutnya, di sini ada kebijakan pendanaan jangka pendek, di mana debt to capital ratio menurun dari 11,47% menjadi 9,44%, yang menunjukkan perusahaan lebih mengandalkan pendanaan internal atau laba ditahan daripada utang. Dan selanjutnya ada sumber pendanaan. Pendanaan perusahaan, yang pertama itu ada pendanaan perusahaan berasal dari kombinasi antara pendanaan internal dan eksternal, terutama dari laba ditahan, bukan dari modal awal pribadi, karena perusahaan ini adalah perusahaan terbuka yang sudah lama IPO. Lalu yang kedua, pendanaan eksternal dari utang bank jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang ketiga, saat ini tidak ada obligasi aktif dalam portofolio perusahaan. Selanjutnya, ada analisis kebijakan dividen. Dividen payout ratio menurun dari 0,32% menjadi 0,30%, yang mana mencerminkan kebijakan dividen yang sangat konservatif, di mana perusahaan lebih memilih untuk menahan sebagian besar labanya untuk reinvestasi atau keperluan lain daripada membagikannya kepada pemegang saham. Yang selanjutnya ada relevansi kondisi dividen berbasis signaling theory. Yang pertama, penurunan dividen payout ratio dapat menjadi sinyal positif terkait pertumbuhan. Selanjutnya kita ke bagian kesimpulan dan saran. Di sini saya mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, NOWC meningkat namun TOC menurun, di mana hal tersebut menunjukkan penurunan modal operasional. Yang kedua, NOPAT meningkat tetapi profitabilitas menurun karena beban pajak yang tinggi. Yang ketiga, penurunan MVA dan EVA menunjukkan kurangnya kepercayaan investor. Yang keempat, perusahaan lebih mengandalkan pendanaan internal atau laba ditahan daripada utang. Yang kelima, dividen payout ratio menurun menunjukkan
preferensi untuk reinvestasi. Selanjutnya ada saran untuk PT Carun Papan Indonesia Tbk. Yang pertama itu lakukan restrukturisasi biaya dan optimalisasi rantai pasok untuk meningkatkan margin laba. Lalu yang kedua, komunikasikan strategi reinvestasi laba kepada pemegang saham. Yang ketiga, manfaatkan utang dengan biaya rendah untuk mendukung ekspansi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.